Jadi harapan besar kita bahwasanya upaya keinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara bukan semata karena keinginan, akan tetapi ini semata-mata untuk kebutuhan. Karena memang sudah periode ke periode kita melihat berbagai persoalan-persoalan yang kemudian kita hadapi, khususnya di wilayah Galela dan Loloda, yang itu sangat-sangat kemudian kita prihatinkan. Maka dari itu melalui momentum pemilihan legislatif di tahun 2024 pada tanggal 14 Februari, kita berupaya bersama-sama bagaimana mewujudkan cita-cita, harapan besar ada perubahan ke depan. Satu peraturan daerah yang mengikat, yang menguntungkan kepada kita sebagai masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara, khususnya di wilayah Galela itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ada satu peraturan yang kemudian dibuat oleh DPR, ya, oleh pemerintah yang kemudian bersepakat itu nanti ke depan soal misalkan perekrutan tenaga kerja, soal pemberdayaan masyarakat CSR-nya dan sebagainya. Nah itu nanti akan diutamakan masyarakat sekitar lingkar usaha. Kalau peraturan daerah itu tidak ada, nah itu yang nanti akan menyusahkan kita sebagai generasi ke depan yang notabene-nya yang jelas-jelas memiliki sumber daya alam. Karena tidak ada aturan yang mengikat, otomatis ke depan putra-putri daerah bukan lagi menjadi prioritas. Makanya kita butuh satu aturan yang mengikat, yang nantinya mengatur bahwa putra-putri daerah itu adalah prioritas dari tanggung jawab perusahaan. Selama dia mengelola, mengambil sumber daya alam kita, kita juga harus bisa memanfaatkan pihak perusahaan itu, kehadirannya itu. Begitu juga misalkan program pemberdayaan lainnya. Nah, kalau tidak ada aturan-aturan yang mengikat itu sangat berbahaya, Ibu sekalian. Makanya itu yang kemudian akan menjadi satu tujuan saya ketika nanti insya Allah terpilih sebagai calon anggota DPR, akan kemudian memfokuskan kaitan dengan pembuatan peraturan daerah kaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan hal-hal lain yang saya pikirnya itu menjadi kebutuhan masyarakat. Soal yang ada di wilayah Galela ini bukan kemudian hari ini bacalek baru kemudian bicara soal ini, tapi peduli soal kepentingan masyarakat yang ada di Galela, mau Galela Selatan, Galela Induk, mau Barat, Utara sampai kemudian Loloda, itu bukan hari ini, tapi kemudian sudah beberapa tahun ke belakang. Waktu lalu saya kemudian dengan lembaga sosial itu hadir untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah kaitan dengan persoalan hak-hak masyarakat yang ada di perusahaan. Misalkan waktu lalu ada satu perusahaan yang bergerak di bidang rehabdas, yang kemudian itu soal hak dan kewajiban yang kemudian tidak ditunaikan, hampir kurang lebih berdampak pada 700 orang masyarakat di Galela Selatan dan di Galela Barat. Kurang lebih 2 tahun hak-hak mereka itu tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, dan masyarakat juga kemudian sudah terkesannya sudah pasrah, sudah tidak lagi berharap bahwa hak-hak mereka itu akan mereka terima selama 2 tahun.
Nah begitu saya hadir dengan LSM Galela Maloha, kami kemudian memanggil pihak perusahaan, duduk satu meja, menyampaikan hak-hak masyarakat dengan beberapa soal-soal dan makanya ibu sambil menyuci tapi bercerita perbedaan dulu sebelum adanya eceng gondok, cuci DP hasil cucian itu seperti apa, dan sekarang setelah ada eceng gondok hasil cuciannya seperti apa. Dan itu luar biasa, ibu-ibu dengan spontan dia kemudian mencuci dan kemudian menceritakan. Dan dia menceritakan bahwa kalau dulu mencuci di Danau Galela itu sama saja dengan mencuci di kamar mandi, ya, rumah yang ada di air yang ada di rumah bersih. Tapi sekarang kalau mencuci di danau, setelah cuciannya itu dijemur, dipakai, itu akan nanti kayak semacam kena penyakit gatal-gatal, iritasi seperti itu. Dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Dan ternyata dari kurang lebih sekitar 5 dokumentasi video yang kemudian saya ambil, termasuk Pak Apidon yang pemilik usaha Keramba Ikan Mujair, ya, ada Pak Sumitro juga di sana, ada juga yang di Sokonora yang kemudian air danau yang dulu mungkin masih bisa dipakai untuk mandi dan sebagainya itu. Nah, rekaman-rekaman itu saya tunjukkan ke Pak Gubernur. Alhamdulillah itu ternyata bagian juga daripada upaya proses penanganan, dan kemudian itu ditindaklanjut, diproses, dan sekarang yang melakukan penanganan sampai saat ini. Meskipun penanganan itu belum selesai, tapi itu sudah ditangani dan masih berjalan sampai saat ini. Terima kasih apa yang disampaikan oleh saudara kita, anak kita, adik kita yang mengupas begitu banyak, begitu jauh tentang pengguna kehidupan Galela.